Welcome to my channel. Halo semuanya, selamat datang di video gue. Kali ini gue akan bahas karakter Lookism yang bernama Lee Ji-hoon, atau yang sekarang kita kenal sebagai DG. So, buat kalian yang baru datang di channel ini, welcome to my channel. Lee Ji-hoon, atau mungkin kalau kalian baca versi Inggrisnya, nama ini menjadi James Lee. Pertama kali nama ini muncul setelah kejadian Ji-ho mendorong Gong Yoo-hoon dan Park Hyun-sok jatuh dari lantai 4. Episode ini memang rada ngeselin banget ya, karena gue aja sendiri geram lihat tingkah laku Ji-ho. Apalagi kemarin Ji-ho sempat ngaku-ngaku sebagai Lee Ji-hoon. Dan saat kejadian Ji-ho mendorong Gong Yoo-hoon dan Park Hyun-sok ini, saat itu identitas dari PHS yang berada di rumah sakit haruslah diubah untuk menutupi rahasia sebenarnya dari dua tubuh milik PHS. Dan orang yang mengubah nama dan identitas tubuh PHS ini, yaitu salah satu CEO yang sangat berpengaruh di Korea pada cerita Lookism, yang bernama Choi Dong-so. Saat itu, Choi ternyata sudah mengetahui rahasia dua tubuh yang selama ini dimiliki oleh PHS. Sehingga karena itu merupakan suatu yang cukup berbahaya jika diketahui oleh orang lain. Karena memang hal itu akan berpengaruh juga terhadap rahasia yang sama, yang dimiliki oleh anaknya Crystal. Memang sampai saat ini bagaimana caranya Choi Dong-so bisa tahu rahasia PHS, itu masih menjadi misteri. Mungkin nanti akan ngebahas juga di video lainnya ya. Apalagi kebetulan rumah yang ternyata selama ini ditempati oleh PHS merupakan rumah Choi yang dulu saat dia mengumpulkan anggota-anggotanya yang disebut sebagai Ten Genius. Di sini bisa dibilang Choi itu hebat banget ya, karena dia bisa menutupi dan merubah identitas milik PHS gede menjadi Lee Ji-hoon secara cepat. Bahkan bukti yang dia sediakan pun kelihatan akurat ya. Hal ini tentunya membuat PHS kecil kaget dan bertanya-tanya, sebenarnya siapa itu Lee Ji-hoon dan apa hubungannya dengan tubuhnya yang lain ini? Karena saking penasarannya, dan tentunya dia harus mengetahui rahasia yang sebenarnya ada pada tubuh keduanya ini, PHS kecil lalu mencari tahu asal nama Lee Ji-hoon itu, dan masa lalunya. Saat itu PHS masih mengira bahwa tubuh keduanya ini benar-benar memiliki identitas sebagai Lee Ji-hoon. Dia mendatangi sebuah apartemen atau rusun, yang dulu katanya pernah ditinggali oleh Lee Ji-hoon. Dan ternyata, tempat itu sudah kosong dan sudah tidak ada penghuninya lagi. Tapi untungnya ada beberapa bukti yang menunjukkan kalau Lee Ji-hoon ini memang pernah tinggal di tempat itu, yaitu beberapa tagihan yang mengatasnamakan Lee Ji-hoon dan juga sebuah jas SMA tempat di mana dulu Lee Ji-hoon sekolah. Ngomong-ngomong ya, warna jas ini juga mirip sama warna jas yang pernah dipakai oleh Lee Ji-hoon ya. Akhirnya, PHS memutuskan untuk pergi ke sekolah itu. Walaupun cukup jauh dan ternyata sekolah itu pun sudah ditutup. Yang mengejutkan dalam tempat itu, terdapat banyak sekali piala yang bekas dimiliki oleh Lee Ji-hoon. Walaupun semua bukti itu mungkin sudah disiapkan oleh Choi Dong-so, tapi gue percaya piala itu semua nyata dan memang dimiliki oleh Lee Ji-hoon. Dan singkatnya, PHS menemukan sebuah foto keluarga yang diperkirakan itu merupakan keluarga Lee Ji-hoon dulu. Terkait foto itu sendiri, banyak juga yang memprediksi sebenarnya foto itu milik siapa. Walaupun PHS pernah sadar kalau foto itu sepertinya merupakan keluarga Choi Dong-so dulu, tapi masih banyak yang memprediksi kalau foto itu bukan foto Choi Dong-so. Lalu setelah PHS mencari tahu dan menemukan kampung halaman dari foto itu, dia akhirnya menemukan suatu clue kembali yang menunjukkan kalau Lee Ji-hoon ini sudah pindah ke suatu tempat. Yang ternyata, tempat itu sendiri merupakan tempat tinggal Park Hyun-sok sekarang. Udah lama muter-muter ternyata ujung-ujungnya balik lagi ke rumahnya dulu. Saat Park Hyun-sok akhirnya kembali lagi ke kontrakannya saat itu, di sana ternyata ada seseorang yang sudah menunggunya di dalam, dan orang itu adalah Choi Dong-so sendiri. Choi mengatakan pada PHS untuk tidak mencari tahu siapa itu Lee Ji-hoon. Selain itu juga, dia menyampaikan untuk menyuruh PHS untuk melampaui DG jika dia mau mengetahui rahasia tentang dua tubuhnya itu. Walaupun hal ini membuat dia kaget, kalau ternyata Choi sudah tahu kalau dia memiliki dua tubuh. Setelah beberapa episode, tepatnya setelah flashback kejadian Han Shin-woo dan Kim Gi-myung, ditunjukkanlah saat itu sosok Lee Ji-hoon yang sebenarnya, dengan berpakaian jas yang memiliki warna yang sama dengan jas yang PHS temukan. Dan sosok Lee Ji-hoon ini pun sebenarnya memiliki muka yang mirip ya, saat PHS di dalam mode tidak sadarkan diri ya. Nah, disitulah baru mulai banyak teori-teori siapa itu Lee Ji-hoon sebenarnya, sampai sebelum episode 359 kemarin, yang ternyata Lee Ji-hoon itu merupakan DG sendiri. Masa lalu dari Lee Ji-hoon ini dimulai saat masa ayahnya dari Kim Gi-myung, yaitu Kim Gam-ryong, yang dikatakan merupakan orang dari generasi ke-0. Namun Kim Gam-ryong lebih memilih jalannya untuk menjadi seorang politik dan meninggalkan anggotanya. Walaupun sayangnya sampai dia tua dan meninggal, dia tidak pernah terpilih sekalipun. Dan para bawahannya ini akhirnya mulai sering merebutkan daerah kekuasaan, sehingga sering terjadi perang antara mereka. Namun di antara semua orang itu, ada satu orang yang berhasil mengalahkan mereka semua, yaitu Lee Ji-hoon. Tapi setelah berhasil mengalahkan semuanya dan menunjukkan dirinya, tiba-tiba Lee Ji-hoon menghilang tanpa jejak, karena dikatakan dia sudah menyelesaikan misinya. Dan generasi ini pun disebut sebagai generasi ke-1. Sehingga orang-orang dari generasi ke-1 ini pun sedang mencari keberadaan Lee Ji-hoon sekarang.
dikatakan bahwa mereka ingin membalas dendam terhadap Lee Ji-hoon. Itulah kenapa nama Lee Ji-hoon ini sangat dicari-cari oleh orang-orang generasi pertama. Tapi dikatakan Lee Ji-hoon ini sekarang sudah mengganti namanya, penampilannya, dan sampai-sampai gaya berbicaranya juga. Itulah kenapa tidak ada yang tahu di mana Lee Ji-hoon berada sekarang. Namun ternyata di saat pembicaraan DJ dengan ketua Ilahe, yaitu Eugene, yang juga merupakan orang dari 10 jenius, Eugene saat itu memanggil DJ sebagai Lee Ji-hoon. Akhirnya di episode 359 ini, secara resmi DJ pun dibilang sebagai Lee Ji-hoon. Di saat gue lagi buat video teori tentang Lee Ji-hoon, tahu-taunya PTJ mengungkapkan siapa itu Lee Ji-hoon di episode kemarin. Memang bener sih, gue mau berteori kalau DJ itu Lee Ji-hoon. Karena saat sebelum PTJ mengungkapkan identitas DJ, gue sebenarnya menemukan cukup banyak teori yang bilang kalau DJ itu adalah Lee Ji-hoon. Apalagi gue juga menemukan sebuah channel Korea yang membahas itu juga. Dan di channel itu sudah menunjukkan beberapa bukti kemiripan mengenai DJ dan Lee Ji-hoon. Dan inilah bukti yang gue gabungi dari forum dan channel yang gue temuin tadi. Mungkin selama ini kalian gak sadar akan petunjuk dan kesamaan DJ dengan Lee Ji-hoon ini. Let's check it out. Yang pertama, gaya bicara DJ yang sama dengan Lee Ji-hoon. Walaupun DJ bilang kalau Lee Ji-hoon ini sudah mengganti cara bicaranya dan penampilannya, ada beberapa kemiripan yang sebenarnya masih ada, tapi kayaknya kita nggak sadar. Contoh pertama yaitu gaya bicaranya Lee Ji-hoon ini. Di chapter 231, saat Junggun, DG, dan Junggo sedang berada di sauna bersama-sama, DJ sempat mengatakan pada mereka berdua untuk berbicara lebih formal atau lebih sopan ya kepada DJ, karena DJ mengatakan dia lebih tua daripada mereka. Kalau kata orang Korea juga sih, nada bicara DJ saat itu juga terlihat formal. Dan secara kebetulan, di kemunculan muka Lee Ji-hoon di episode 310, Junggo yang baru datang ke tempat perkumpulan antara 10 orang jenius ini, dan kebiasaannya ngomong secara frontal. Ternyata Lee Ji-hoon di sini juga menyuruh Junggo untuk memperbaiki cara bicaranya, dan memintanya berbicara dengan formal. Kayaknya memang bukan kebetulan ya. Kayaknya memang disengaja nih. Yang kedua, bukti yang mungkin cukup kecil, tapi mungkin banyak yang nggak sadar akan bukti ini, yaitu gigi taring kecil yang dimiliki oleh DJ. Pada episode 347, saat kemunculan DJ di depan rumah Park Hyun-sok, di sana ditunjukkan ciri-ciri yang masih tertinggal pada DJ kalau dia itu dulunya adalah Lee Ji-hoon, yaitu gigi taring kecil yang sama dimiliki oleh Lee Ji-hoon. Nah, walaupun jujur, gambar lukisan di setiap karakter ini rada mirip ya. Tapi justru untuk membedakan dan menyamakan mereka, kita bisa lihat dari detail-detail kecil seperti ini. Gimana menurut kalian? Cukup mirip kan? Dan selanjutnya, bukti lain yang gue ambil dari forum-forum yang gue baca, yaitu bukti ketiga adalah piala-piala yang dimiliki oleh DJ. Memang bukti ini agak sedikit rancu ya sebenarnya, tapi gue bawain aja lah ya. Kalau kalian lihat, dari sekian banyak piala yang ada di sana, ada beberapa bentuk piala yang katanya nggak wajar, yaitu piala yang membentuk huruf J, yang bisa diambil dari inisial nama DJ. Katanya juga sih, ada yang berbentuk D, tapi jujur gue nggak nemuin gambar itu. Nah, terkait dengan banyaknya piala ini, kenapa gue bilang sebelumnya kalau piala itu menurut gue benar-benar nyata? Karena Choi Dong-so sendiri pernah mengatakan bahwa DJ adalah anak yang paling dan sangat berbakat di antara 10 jenius yang sudah ditemukannya. Kalau gitu kita bisa lihat dong, dari piala-pialanya yang memang menunjukkan kalau DJ itu berbakat saat menjadi Lee Ji-hoon. Sampai-sampai saking berbakatnya, DJ dikatakan menjadi terlalu besar. Yang berarti di sini Choi Dong-so mencoba mengatakan bahwa DJ adalah ancaman terbesarnya, dan juga menjadi kelemahannya saat ini, sehingga menyuruh Park Hyun-sok untuk melampauinya. Karena di saat Choi Dong-so meminta Jonggun untuk melenyapkan Foreman Crew yang dulu dibuatnya, justru DG lah yang meminta sebaliknya kepada Park Hyun-sok, yaitu untuk menyatukan Foreman Crew. Kelihatannya DJ juga bekerja sama dengan ketua Ilahe saat ini ya, karena mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk menyatukan Foreman Crew yang mau dibuang oleh Choi Dong-so. Dan juga kelihatannya juga tidak sepihak dengan Jonggun soal pemusnahan Foreman Crew ini, karena dia sempat bilang kepada Park Hyun-sok kalau dia tidak setuju dengan Jonggun kali ini. Dan dia pun kelihatannya sempat pernah berbicara kalau di Ilahe itu ada suatu kelemahan yang dimiliki oleh Choi Dong-so di tempat itu. Wah, kayaknya bakal ada perpecahan di antara 10 jenius ini nih. Dan gue juga masih penasaran sama sisa orang-orang 10 jenius yang belum ditunjukkan identitasnya. Ada yang mengatakan bahwa 3 orang yang bersama Kim Ga-breong di episode 359 kemarin merupakan 3 orang yang termasuk ke dalam 10 jenius milik Choi Dong-so. Karena terlihat satu orang ini, penampilannya cukup mirip sama paman tukang kayu Lee Do-kyu ya. Next kapan-kapan, mungkin gue akan bahas soal 10 jenius yang dimiliki Choi Dong-so ini ya. Sekian dulu video kali ini. Semoga kalian suka dan sorry jika masih ada yang kurang atau yang salah. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Bye-bye.